Semangat pagi di hari Senin 21 Juni 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan tema dan judul dalam ungkapan Jawa, Ojo drengki wong urip sabumi. Anggota keluarga Allah, maksud drengki adalah orang yang tidak senang melihat orang lain bahagia, atau ada kecenderungan lebih senang kalau melihat orang lain sengsara atau susah. Hatinya marah bila ada orang lain bahagia dan cenderung ingin membuat susah, bahkan membuat celaka orang yang berbahagia. Kondisi tersebut umumnya disebabkan oleh perasaan iri dan ingin memiliki apa yang ada pada diri orang lain, bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga ingin memiliki sifat bahkan keberhasilan, kebahagiaan yang dimiliki orang lain tadi. Seringkali sifat tidak baik ini menjadi berlarut-larut dan menjadi kebiasaan, bahkan sulit untuk dikendalikan. Yang bersangkutan juga sering tidak sadar akan perilaku buruknya. Anggota keluarga Allah, ungkapan Jawa ojo drengki wong urip sabumi ini menuntut kita untuk menerima setiap keadaan diri dengan rasa syukur. Tidak dikatakan memberi pengajaran, melainkan menuntut kita untuk menerima setiap keadaan diri dengan rasa syukur. Mengapa? Karena untuk menghindari sifat tidak baik drengki tadi memang harus dipaksa, harus dilawan. Adapun rasa syukur menjadi jalan keluar atau solusi agar orang tidak mudah terjangkiti dengan sifat tidak baik yang bernama drengki tadi. Iri dengan keberhasilan atau kebahagiaan orang lain sah-sah saja diperbolehkan dalam batas. Rasa iri tadi bisa menjadi pendorong agar kita menjadi lebih baik. Tentu saja dengan cara-cara yang benar dan tidak mencurangi bahkan menelikung orang lain. Jadi dalam hal ini kita dituntut untuk mensikapi rasa iri di dalam hati kita secara positif. Karena ketika iri tidak disikapi dengan positif, akan merusak sifat manusia, bahkan bisa menguasai dan muncullah sifat drengki dalam ungkapan Jawa tadi. Anggota keluarga Allah, Alkitab juga memberikan catatan tentang perilaku tokoh yang drengki. Leksionari bacaan pertama hari ini memberikan catatan tentang perilaku drengki tersebut. Kitab 1 Samuel 18 ayat 6 sampai dengan 30 memberikan kesaksian demikian. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu,
Keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria, dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya, roh jahat yang daripada Allah berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud, sedang daripada Saul ia telah undur. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000, sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, maka takutlah ia kepadanya, tetapi seluruh orang Israel dan orang Yehuda mengasihi Daud karena ia memimpin segala gerakan mereka. Berkatalah Saul kepada Daud, ini dia anakku perempuan yang tertua, Merab. Dia akan kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Hanya jadilah bagiku seorang yang gagah perkasa dan lakukanlah perang Tuhan. Sebab pikir Saul, janganlah tanganku memukul dia, tetapi biarlah ia dipukul oleh tangan orang Filistin. Tetapi Daud berkata kepada Saul, siapakah aku dan siapakah sanak saudaraku, kaum ayahku di antara orang Israel, sehingga aku menjadi menantu raja? Tetapi ketika tiba waktunya untuk memberikan Merab, anak Saul itu, kepada Daud, maka anak perempuan itu diberikan kepada Adriel, orang Mehola, menjadi istrinya. Tetapi Mikal, anak perempuan Saul, jatuh cinta kepada Daud. Ketika hal itu diberitahukan kepada Saul, maka ia pun menyetujuinya, sebab pikir Saul, baiklah, Mikal kuberikan kepadanya, biarlah ia menjadi jerat bagi Daud, dan biarlah tangan orang Filistin memukul dia. Lalu berkatalah Saul kepada Daud untuk kedua kalinya, pada hari ini engkau boleh menjadi menantuku. Lagi Saul memerintahkan kepada para pegawainya, katakanlah kepada Daud dengan diam-diam, demikian, sesungguhnya raja suka kepadamu dan para pegawainya mengasihi engkau. Maka sebab itu jadilah engkau menantu raja. Lalu para pegawai Saul menyampaikan perkataan itu kepada Daud. Tetapi Daud menjawab, perkara ringankah pada pemandanganmu menjadi menantu raja? Bukankah aku seorang yang miskin dan rendah? Para pegawai Saul memberitahukan kepada raja, katanya, demikianlah jawab yang diberi Daud. Kemudian berkatalah Saul, beginilah kamu katakan kepada Daud,
Raja tidak menghendaki mas kawin selain dari 100 kulit katan orang Filistin sebagai pembalasan kepada musuh raja. Saul bermaksud untuk menjatuhkan Daud dengan perantaraan orang Filistin. Ketika para pegawainya memberitahukan perkataan itu kepada Daud, maka setujulah Daud menjadi menantu raja. Waktu belum genap, tetapi Daud sudah bersiap. Ia pergi dengan orang-orangnya dan menewaskan dari orang Filistin itu 200 orang serta membawa kulit katan mereka, dan dalam jumlah yang genap diberikan merekalah semuanya itu kepada raja supaya Daud menjadi menantu raja. Kemudian Saul memberikan Mikal anaknya kepadanya menjadi istrinya. Lalu mengertilah Saul, dan tahulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud, dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi Daud. Maka makin takutlah Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Apabila raja-raja orang Filistin maju berperang, setiap kali mereka berperang, maka Daud lebih berhasil dari semua pegawai Saul, sehingga namanya sangat masyhur. Demikian kesaksian kitab 1 Samuel 18 ayat 6 sampai dengan 30. Anggota keluarga Allah, Saul Raja Israel adalah contoh Alkitab yang tidak perlu ditiru sifat drengkinya. Loh, bukankah dahulu ia seorang yang rendah hati hingga bisa mikul dhuwur mendem jeru perintah bapaknya? Ya, benar. Tetapi banyak hal yang bisa mempengaruhi kehidupan di dunia ini. Termasuk Saul yang semula disertai Roh Tuhan, namun karena bertindak di luar kehendak Roh Tuhan, maka ditinggalkan Roh Tuhan. Karena tidak sabar dan selalu khawatir, seringkali Saul bertindak tidak sesuai dengan kehendak Roh Tuhan. Lebih dikuasai dengan rasa khawatir dan ketidaksabaran. Maka Roh Tuhan meninggalkan Saul. Demikian juga setelah ditinggalkan Roh Tuhan, Saul justru menjadi drengki terhadap Daud. Anggota keluarga Allah, sifat drengki Saul muncul ketika iri melihat keberhasilan Daud. Adapun pemicu iri tersebut adalah ketika para perempuan Israel menyanyi dan menari menyambut kedatangan raja setelah menang perang melawan Filistin. Dalam nyanyian itu dikatakan bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu orang Filistin, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa orang Filistin. Padahal isi nyanyian itu adalah realita yang disaksikan rakyat, bukan reka-rekaan manusia, apalagi halusinasi. Realitanya memang Daud yang mengalahkan berlaksa-laksa orang Filistin. Saul memang mengalahkan orang Filistin tetapi beribu-ribu. Dan Saul tidak menerima realita hidup, maka muncul sifat drengki. Anggota keluarga Allah, dalam kedrengkiannya, Saul berupaya untuk menelikung dan membunuh Daud. Bahkan ketika sadar bahwa Daud dalam penyertaan Tuhan pun, Saul tetap berupaya untuk melawan dan membunuh Daud. Upaya untuk membunuh Daud dengan tangannya sendiri tidak berhasil, maka menghalalkan segala cara yang lain. Saul menjanjikan akan memberikan anak perempuan tertuanya kepada Daud untuk diperistri dengan syarat harus berperang untuk raja
terlebih dahulu. Syarat itu diberikan sebagai rencana agar Daud mati di medan perang dengan tangan-tangan orang Filistin. Tetapi toh nyatanya Merab, anak perempuan pertamanya, justru diberikan kepada Adriel, orang Mehola, menjadi istrinya. Syukur Daud tidak tersulut emosi untuk terlibat pada masalah tersebut. Dengan meyakini akan kuasa Tuhan di atas segalanya, hingga bersedia dibimbing oleh Roh Tuhan, Daud menerima realita itu dengan lapang dada. Bahkan ketika Saul menjanjikan lagi untuk memberikan Mikal, adik Merab, di mana sebenarnya Mikal sangat menyayangi Daud agar menjadi istrinya. Lewat para pegawai Saul, Daud memberikan jawaban tanggapan dengan rendah hati. Perkara ringankah pada pemandanganmu menjadi menantu raja? Bukankah aku seorang yang miskin dan rendah? Dalam hal ini Daud memilih untuk tetap rendah hati di hadapan Allah. Tidak mengikuti alur pikiran manusia ataupun rencana-rencana manusia yang bisa muncul dan sewaktu-waktu berubah. Bahkan, tatkala Saul menyatakan bahwa Daud boleh meminang Mikal, anak perempuan raja yang sangat menyayangi Daud. Namun dengan syarat raja tidak menghendaki mas kawin selain dari 100 kulit katan orang Filistin sebagai pembalasan kepada musuh raja. Dalam hal ini, Saul juga bermaksud untuk menjatuhkan Daud dengan perantaraan orang Filistin di medan perang. Namun Daud malah berperang dan membawa 2 kali lipat permintaan raja, yaitu 200 kulit katan orang Filistin. Raja hanya minta 100 kulit katan, Daud membawa 200 kulit katan orang Filistin. Dengan kuasa bimbingan Roh Tuhan, Daud berperang melawan tentara Filistin dan berhasil membawa syarat yang dinyatakan Saul. Dengan demikian, Saul yang drengki pun kemudian terpaksa merelakan anaknya, Mikal, untuk diperistri Daud. Sebagai anggota keluarga Allah, hari ini, di dalam perenungan sabda hari ini kita dipanggil untuk setidaknya 3 hal berikut ini. Yang pertama, jangan pernah terjatuh pada sifat drengki. Untuk itu jangan biarkan perasaan iri menguasai hati dan diri kita. Belajarlah menerima kenyataan hidup dan selalu bersyukur kepada Tuhan menjadi sarana bantu untuk terhindar dari sifat drengki. Yang kedua, kalaupun dalam realita hidup kita bertemu dan harus menghadapi orang yang bersifat drengki, jangan pernah mengikuti kata hati dan perasaan manusia. Tetapi tetap cari kehendak Tuhan. Ikuti tuntunan dan arahan dari Roh Tuhan yang akan selalu menyelamatkan. Bahkan, sekalipun harus lewat proses menghadapi hal sulit. Seperti Daud yang harus berperang melawan orang Filistin dalam jumlah banyak tadi. Yang ketiga, mari kita nikmati hidup dalam bimbingan dan terang kasih Roh Tuhan. Karena berkat tambahan sudah disediakan Tuhan, apapun bentuk dan macamnya. Tetapi berkat dari Tuhan itu lebih baik, lebih nikmat daripada apa yang kita pikirkan. Seperti Daud yang kemudian menjadi menantu raja. Bahkan dengan Mikal, anak perempuan Raja Saul yang sangat menyayanginya.
Untuk itu, jangan pernah ragu akan berkat dan kuasa Tuhan. Tetapi, jangan biarkan perasaan aku pengen memiliki ini itu yang menguasai kita. Karena berkat Tuhan bukan berdasarkan keinginan, perasaan, dan kehendak kita. Bukan. Berkat Tuhan, kuasa Tuhan, nilainya lebih agung, lebih indah, dan lebih mempesona yang disediakan untuk dinikmati setiap anggota keluarga Allah. Selamat melanjutkan kehidupan dalam kesulitan apapun dengan panggilan untuk tidak jatuh pada sifat dengki. Kalaupun menghadapi orang dengki, tetap cari kehendak Tuhan, jangan mengikuti arus mereka, dan nikmati bimbingan kasih kuasa Tuhan karena ada berkat tambahannya. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Anggota keluarga Allah patut bersyukur kita menerima sabda hari ini. Karena banyak pengajaran dan pelajaran indah. Bukan hanya menghadapi peristiwa-peristiwa dunia yang tidak menentu, bahkan sikap-sikap dari orang-orang di sekitar kita yang mudah menyulut emosi. Namun kita juga diberi janji akan berkat-berkat tambahan yang akan diberikan Tuhan tatkala kita tetap takut dan taat menurut pada bimbingan dan kehendak kuasa Roh Tuhan saja. Kita menyerahkan hidup, kita mengaturkan hidup, dan kita menaikkan syukur atas penyertaan Tuhan di dalam doa syukur dan doa syafaat. Saya hantarkan, kita berdoa bersama. Puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Bapa yang hari ini bersabda kepada kami. Kami boleh belajar di dalam kisah Saul yang dengki kepada Daud. Berawal dari iri ketika Daud berhasil dan Daud dielu-elukan oleh perempuan-perempuan Israel. Ketika tidak berhasil menguasai perasaan irinya, dengki muncul di dalam diri Saul, dan kami tidak mau terjatuh seperti Saul. Karena ternyata dengki akan membunuh, dengki akan membuat celaka bagi siapapun, dan dengki mendatangkan akibat buruk bagi kehidupan. Kami mau belajar seperti Daud yang tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Bukan hanya rendah hati di hadapan manusia, tapi rendah hati mengikuti bimbingan, arahan, dan tuntunan kuasa Roh Tuhan saja. Sehingga di dalam kerendah hatian, Daud boleh dimurnikan dan selalu dimenangkan menghadapi sifat dengki Saul. Bahkan tatkala ada tawaran-tawaran yang menggiurkan pun Daud tidak begitu menghiraukan, lebih terpusat pada kehendak Allah, bimbingan kuasa Tuhan yang menjadi kuasanya. Layakkan kami untuk hidup seperti Daud. Layakkan kami untuk menjalani panggilan-Mu hari ini, terlebih dalam aktivitas kerja kami hari ini. Segala kegiatan dan kehidupan kami haturkan, kami curahkan untuk kemuliaan nama Tuhan dengan jauh dari sikap iri, dengki, dan kami akan hidup dengan damai sejahtera. Bimbing dan kuasai kami. Demikian juga ketika kami mengajak anak-anak kami untuk selalu belajar, tidak dikuasai oleh perasaan iri, jauh dari sifat dengki. Biarlah anak-anak kami belajar akan kasih kuasa-Mu, penyertaan dan bimbingan-Mu yang tidak pernah berhenti. Bahkan ada berkat-berkat tambahan yang selalu Engkau tambahkan di dalam kehidupan kami dan anak-anak kami, terlebih ketika menghadapi suasana pandemi yang tidak menentu saat ini. Sekarang kami tak berdoa untuk bangsa dan negara kami, melalui para pemimpin, tokoh masyarakat, tokoh agama, semua komponen bangsa dan negara ini. Dengan segala keadaan, termasuk para medis yang menjadi garda depan penanganan pandemi. Biarlah kasih kuasa-Mu nyata, biarlah Engkau yang selalu menjadi penguasa kehidupan dan mengarahkan setiap anggota keluarga Allah, menolong mereka menjadi Allah penguasa kehidupan. Sehingga, kalaupun para pemimpin didoakan untuk kebaikan bersama, untuk membangun kehidupan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk masyarakat, di dalam bau-membau membangun kehidupan semakin baik, menggapai damai sejahtera Tuhan, biarlah kasih setia-Mu nyata. Gereja-gereja Tuhan yang Tuhan panggil untuk tetap
hidup sesuai dengan bimbingan, arahan, dan kuasa roh Tuhan. Biarlah kasih kuasa Tuhan yang nyata. Bangunan, kerukunan, bangunan, toleransi, saling menghargai, saling menghormati di bangsa dan negara ini tetap genggaman tangan kasih kuasa Tuhan yang menjadi pusatnya bimbingan dan roh Tuhan yang nyata bagi hidup kami semua. Itu doa kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Kalau dalam kehidupan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni dosa kesalahan para pemimpin kami, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, para medis dan semua komponen bangsa dan negara ini. Di dalam Kristus kami mengaturkan doa yang jauh dari sempurna hari ini. Amin. Sekarang sebagai anggota keluarga Allah kita melanjutkan kehidupan bersama dengan komponen bangsa yang lain. Kita tak mengandalkan Tuhan apapun keadaannya dan kita menjalani panggilan Tuhan pada hari ini dengan berkat yang selalu diperintahkan kepada kita. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melingkupi, menguasai, melayakan setiap anggota keluarga Allah untuk jauh dikuasai iri sehingga tidak muncul drengki. Bahkan ketika harus menghadapi orang-orang yang drengki, boleh tetap mengandalkan Tuhan, mengikuti bimbingan arahan Tuhan, dan menikmati setiap berkat Tuhan. Amin.